Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifka Cahya Amalia dari kelas C dengan NIM 2203055501030 dari Prodi Gizi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi, apa saja bagian-bagian dari komunikasi, dan bagaimana bentuk komunikasi yang baik kepada kalian gizi. Jadi yang pertama yaitu teori komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris yaitu communication yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Secara sederhana dapat dikemukakan pengertian komunikasi ialah proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang sumber atau komunikator kepada seorang penerima atau komunikan dengan tujuan tertentu. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Berkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Bagian-bagian dari komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah individu atau orang yang mengirim pesan. Pesan tersebut diproses melalui pertimbangan dan perencanaan dalam pikiran. Selanjutnya, pesan tersebut dikirim dengan saluran tertentu kepada orang atau pihak lain. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah penerima pesan. Sebenarnya, komunikan tidak hanya sekedar menerima pesan, melainkan juga menganalisis dan menafsirkannya sehingga dapat memahami makna pesan tersebut. Yang ketiga ada pesan. Pada hakikatnya merupakan sebuah komponen yang menjadi isi komunikasi. Pada dasarnya bersifat abstrak untuk membuatnya konkret agar dapat dikirim dan diterima oleh komunikan. Yang keempat ada media. Media ialah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator terhadap komunikan. Terdapat dua jalan agar pesan komunikator sampai ke komunikannya, yaitu tanpa media atau secara langsung, secara face to face atau tatap muka, atau dengan media. Yang ketiga ada pesan. 5 ada efek komunikasi. Efek komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Yang keenam ada umpan balik atau feedback, merupakan respon atau tanggapan seseorang komunikan setelah mendapatkan terpaan pesan. Bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Yang pertama itu memberikan attending atau perhatian. Ini merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina. Yang kedua itu opening atau pembukaan adalah keterampilan atau teknik untuk membuka, memulai komunikasi dan hubungan konseling. Yang ketiga itu ada penerimaan. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh klien. Yang keempat ada restatement atau pengulangan adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang, menyatakan kembali pernyataan klien sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting. Yang kelima ada paraphrasing adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan-ucapan klien. Yang keenam ada pengarahan. Pengarahan adalah teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari suatu hal ke hal yang lain secara langsung. Keterampilan ini sering pula disebut sebagai keterampilan bertanya. Yang ketujuh ada silence atau diam, adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Yang kedelapan ada penguatan atau dukungan, adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan serta penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Yang kesembilan adalah rejection atau penolakan, adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan serta merugikan dirinya atau orang lain. Yang kesepuluh ada advice atau saran atau nasihat, adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia lebih jelas mengenai apa yang akan dikerjakan. Yang ke-11 ada summary, ringkasan atau kesimpulan, adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling.